البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Yang mana sekarang kita akan masuk di pembahasan yang baru, yaitu rukun iman yang keenam. Sudah kita ketahui bersama bahwasannya keimanan memiliki 6 rukun. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, beriman terhadap para rasulnya. Yang ketiga, beriman terhadap kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman terhadap para malaikatnya. Yang kelima, beriman terhadap hari akhirat. Yang keenam sekarang barakallahu fikum ditegaskan dalam hadis yang sahih dengan lafaz wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Dan kamu harus beriman terhadap takdir yang baik maupun yang buruk. Inilah pembahasan kita sekarang ini, yaitu beriman terhadap takdir, terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di alam semesta ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti hamba tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Hamba punya kehendak, punya keinginan, punya pilihan, namun semuanya di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada beriman terhadap takdir. Karena nanti beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna kecuali harus mengimani 4 perkara. Jangan lupa, jangan lalai, jangan dilupakan. Yaitu pertama al-ilmu. Paham ya? Beriman terhadap takdir Allah taala harus terpenuhi padanya 4 perkara, yaitu ilmu. Apa ilmu maksudnya? Maksudnya bahwasanya Allah taala mengetahui, mengilmui segala kejadian yang ada dalam alam semesta ini. Paham ya? Allah taala mengilmui, mengetahui semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini. Yang kedua apa? Al-kitabah. Ingat kan? 4 perkara kemarin yang sudah kita lewati pada pertemuan yang telah lalu. Yang kedua al-kitabah. Apa kitabah? Semua kejadian yang terjadi di alam semesta ini sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa tahun? 50.000 tahun. Itu yang kedua, ingat-ingat, harus dihafal ini. Ilmu, kedua kitabah, ketiga al-masyiah. Al-masyiah. Ini sebenarnya bolak-balik enggak masalah, tapi diurutkan pun juga enggak masalah, tapi enggak masalah kalau dibolak-balik, yang penting 4 ada. Yang ketiga al-masyiah. Apa maksudnya? Semua yang terjadi di alam semesta ini di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang keempat, al-khalqu. Yang keempat apa? Al-khalqu. Masih ingat antum? Al-khalqu maksudnya bagaimana? Semua yang ada di alam semesta ini, kejadian yang ada ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi beriman terhadap takdir harus mengimani 4 perkara ini. Al-ilmu, al-khalqu, al-masyiah, kemudian apa? Nah, barakallahu fikum, al-kitabah. Paham ya? 4 perkara ini harus diimani. Al-ilmu maksudnya Allah Ta'ala mengetahui segala kejadian yang ada di alam semesta ini. 1. Kedua, al-kitabah. Semua yang terjadi di alam semesta ini sudah tercatat di dalam Lauhil Mahfuz. Yang ketiga, al-masyiah. Semua yang terjadi ini di bawah kehendak Allah Ta'ala.
Yang keempat al-khalqu. Semua yang ada di alam semesta ini, kejadian-kejadian yang ada adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah taala yang menciptakannya. Faham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat ar-ruknu as-salisu, rukun yang keenam, al-imanu bil qadar, beriman dengan takdir. Orang mungkin sering nanya, apa sih qada wal qadar? Qada wal qadar. Qada itu ketetapan, qadar itu takdir. Mirip sebenarnya. Kalau kita telusuri mirip kan, takdir ketetapan. Ini sudah ketetapan Allah, ini sudah takdir Allah. Sehingga antum mau mengucapkan al-qada pun silakan, al-qadar tidak masalah. Paham maksudnya? Anak kemarin terpeleset ya, itu sudah takdirnya, sudah ketetapannya. Sama kan? Jadi al-qada wal qadar itu sebenarnya mirip. Al-qada itu ketetapan Allah, al-qadar itu takdir Allah taala. Mirip kan maknanya? Mirip. Nah, barakallahu fikum. Nah, segala sesuatu yang terjadi di bawah ketetapan Allah taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mahfum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Ta'rifu definisinya. Al-qadaru takdirullah taala lil kainat hasba ma sabaqa bihi ilmuhu wa iqtadat hikmatuhu, masyaallah. Qadar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala lil kainat, untuk alam semesta. Kainat itu alam semesta. Kainat itu adalah apa? Alam semesta. Jadi takdir Allah taala untuk alam semesta ini hasba, sesuai dengan ma sabaqa bi ilmu, sesuai dengan ilmu Allah taala, waqtadat hikmatuh, dan sesuai dengan apa yang dituntut oleh hikmahnya. Ya, semua kejadian tergantung dengan apa? Semua kejadian di bawah ilmunya Allah taala dan hikmah di balik itu. Allah taala takdirkan orang buta, ada hikmahnya enggak? Ada hikmahnya. Orang buta mungkin enggak bisa melihat secara zahirnya, tapi dia selamat dari kemaksiatan yang seharusnya melihat tapi enggak melihat. Ya enggak? Orang buta enggak bisa melihat kemaksiatan kan? Ada hikmahnya di balik itu semuanya. Paham ya? Orang tuli, ditakdirkan tuli dia. Ada hikmahnya enggak di balik itu? Ada. Mungkin kalau dia enggak tuli bisa mendengarkan musik, lagu. Karena tuli dia mungkin enggak bisa mendengarkan apa? Perkara-perkara yang haram. Ada hikmahnya semuanya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Orang fakir, orang miskin, takdir Allah taala ada hikmahnya juga. Kalau takdirkan miskin fakir, sabar. Orang kaya, ditakdirkan kaya, ada hikmahnya agar dia bersyukur, kan itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi hikmah-hikmah yang Allah letakkan di balik takdir itu pasti ada. Nah, barakallahu fikum, pasti ada. Taruhlah antum sekarang pagi hari sudah persiapan mau kerja ini. Udah manasin motor lah mau kerja. Ternyata ditakdirkan hujan, enggak jadi berangkat kerja. Di balik antum enggak jadi berangkat kerja itu ada hikmahnya. Paham ya? Mungkin hikmahnya antum ketahui atau tidak diketahui. Karena hikmah itu ada dua kemungkinan. Imma hikmah yang nampak yang kita ketahui, ada hikmah yang kita enggak mengetahuinya. Paham ya? Kalau hikmah yang jelas-jelas gamblang terang-terangan disebutkan dalam dalil ya kita imani. Paham ya? Nah, adapun yang tidak, itu biasanya dibalik ketetapan hukum atau semisalnya ada illah yang dikenal ta'abudi, semata-mata untuk beribadah. Ya enggak? Kalau illah yang terang-terangan apa contohnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nampak enggak sekarang sebabnya? Sebabnya kenapa Allah Taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah? Nampak gitu loh. Yang enggak nampak. Kenapa antum ketika makan daging onta suruh wudu, batal wudunya? Perhatikan. Nah, kenapa kok batal wudunya kemudian suruh wudu lagi karena makan daging onta? Orang kan nanya-nanya. Padahal onta itu kan suci, enggak najis, tapi kenapa batal? Nah, ilahnya enggak diketahui, namanya illah ta'abudi namanya. Semata-mata untuk ibadah, mau enggak kamu suruh wudu itu loh, untuk ibadah. Naam. Kita lanjutkan lagi. Wal imanu bil qadari huwa ruknus sadisu min arkanil iman. Beriman dengan takdir adalah rukun yang keenam dari rukun-rukun iman yang ada. Kama fi jawabir Rasul alaihi salatu wassalam hina sa'alahu Jibril alaihi salam. Sebagaimana di dalam jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau ditanya oleh Jibril alaihi salam, anil iman, tentang keimanan. Faqal, seraya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Antum lihat dalam hadis itu. Pertama antu'mina billah, di akhir ditutup lagi wa tu'mina. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak beriman dengan takdir.
Sehingga benar-benar tekankan yang akhir wa tu'mina, dan kamu harus beriman juga dengan takdir. Coba bayangkan orang-orang yang usahanya bangkrut, bisnisnya tidak jalan, tanam modal dah sekian miliar, sekian juta, karena dia tidak beriman dengan takdir, tidak beriman dengan ketetapan Allah Ta'ala, pulang langsung gantung diri dia. Pulang langsung bunuh diri. Bayangkan. Tapi kalau dia ingat dengan takdir Allah, tenang dia. Ini dah takdirnya. Semoga kedepannya lebih maju dan bisa. Nah, barakallahu fikum. Usahanya lancar. Seperti itu. Sandarkan langsung pada Allah Ta'ala takdirnya. Qaddarallahu wa ma syafa'al. Tapi orang kalau enggak beriman dengan takdir, enggak punya ilmunya, biasanya seperti itu, stres. Stres, langsung bingung bagaimana ini sudah tanam modal jutaan MM-an tapi kok bangkrut nih, bagaimana pulang langsung minum bodrek campur Sprite, paham ya, dioplos, minum langsung meninggal dunia, bunuh diri dia. Paham ya? Kenapa? Karena enggak beriman takdir tadi itu. Paham ya? Beriman dengan takdir itu pentingnya itu. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Tujuan orang beriman takdir itu dua ini. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak merasa putus asa terhadap yang kalian terluputkan dari perkara dunia. Sudah lewat, ya sudah berlalu. Semoga kedepannya sukses, semoga kedepannya maju. Ya, usaha lagi kan itu. Sudah kita lewati kan. Kegagalan itu bukan berarti antum itu langsung mundur menyerah, itu tidak. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda dengan seizin Allah Ta'ala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Jadi harus kita imani, kita yakini takdir Allah. Berikutnya maju lagi. Karena itu tujuan yang pertama. Yang kedua apa? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan juga kalian agar tidak terlalu senang dengan perkara dunia yang kalian dapatkan. Jangan terlalu senang. Kenapa? Karena di balik perkara dunia yang kalian dapatkan itu ada ujiannya, ada cobaannya. Jangan terlalu senang dulu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, karena disebutkan dalam hadis yang sahih, jarak antara orang kaya dan orang miskin itu nanti, paham ya? Ketika ingin masuk surga, jaraknya jauh lebih duluan orang yang miskin dan fakir daripada orang kaya, karena banyak hisabnya, banyak pertanyaannya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat lagi, wal muradu bil iman bil qadar. Yang diinginkan dengan beriman dengan takdir di sini, at-tasdiqul jazim, yaitu pembenaran yang pasti. At-tasdiq, pembenaran, al-jazim yang pasti, bi anna kullama yaqa'u minal khair wasyarr fa huwa bi qada'illahi wa qadarih. masyaallah. Pembenaran yang pasti, keyakinan yang pasti bahwasanya segala sesuatu yang terjadi berupa kebaikan maupun kejelekan itu dengan ketetapan Allah Ta'ala dan takdirnya. Pastikan sudah. Antum jatuh, terpeleset, sudah milih jalan yang bagus, tapi tetap jatuh, terpeleset, takdir Allah itu. Jangan, wah tadi kalau nggak lewat sininya nggak kepleset. Kalau tadi anda nggak berangkat kerja ya, nah, itu semuanya kalau seperti itu hindari. Fa innal lau taftahu amal syaitan. Karena ucapan lau itu membuka pintu setan, membuka amalan setan. Kalau seandainya tadi nggak berangkat kerja, anda nggak tabrakan. Kalau tadi nggak lewat jalan A, anda nggak jatuh. Itu jangan diucapkan, tapi cukup qadarullahu wa masyafa'al atau qadarullahi wa masyafa'al. Artinya sama. Allah Ta'ala menakdirkan semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Qadarullah wa masyafa'al. Boleh dua bacaannya, boleh dengan mudhaf ilaih, qadarullahi wa masyafa'al boleh, atau dengan fi'il madhi, qadarullahu wa masyafa'al. Paham ya? Nah, artinya apa? Ini adalah takdir Allah. Semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Pasti terjadi. Nah, barakallahu fiikum. Naam. Oleh karena itu para ulama menyarankan, menganjurkan berhujjah dengan takdir itu boleh kalau dalam perkara apa? Musibah. Ditimpa musibah atau berhujjah dengan takdir enggak masalah. Kalau maksiat jangan, enggak boleh. Pak, enggak boleh, Pak. Mencuri itu haram, Pak. Ini takdir Allah kok ini. Kalau sudah takdirkan enggak nyuri ya enggak nyuri. Kalau takdirkan nyuri gitu. Dan perkara maksiat enggak boleh berhujjah dengan takdir. Ingat kisahnya siapa yang dulu pernah nukilkan? Kisahnya Umar Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, menangkap pencuri. Pencurinya ternyata punya pemikiran qadariyah dia. Maksudnya apa? Maksudnya dia pemikirannya qadari. Secara zahirnya dia berhujjah takdir. Ketika mau dipotong tangannya dia mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin," katanya. Tunggu dulu wahai Amirul Mukminin. Innama saraktu biqadarillah, katanya. Aku mencuri ini dengan takdir Allah, katanya. Hujjah dengan takdir dia. Mencuri berhujjah dengan takdir. Ana mencuri ini dengan takdir Allah.
Ternyata Amirul Mukminin Umar Khattab radhiyallahu anhu juga cerdas beliau. Cerdas, jeli, teliti, dibantah juga takdir. Aku mau potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Akhirnya potong sekalian. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Orang kalau berbuat kemaksiatan enggak boleh berhujah dengan takdir. Tapi kalau timpa musibah, na'am. Ya enggak? Sebagaimana dalam hadis yang sahih, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qadarullah wa masyafa'al. Paham ya? Apabila kamu ditimpa suatu perkara, jangan mengatakan kalau seandainya seperti ini, niscaya seperti ini, jangan. Tapi ucapkan apa? Qadarullah wa masyafa'al. Hilang dompetnya, enggak usah ngomel-ngomel. Ini berat bagi kita ya. Hilang dompetnya, enggak usah ngomel-ngomel. Dompetnya isinya berapa? Isinya 5 juta. Waduh, hilang bagaimana ini? Pulang gantung diri misalkan. Sabar. Paham ya? Karena apa? Karena inilah yang banyak diuji untuk kita ya. Kadang kita hilang sesuatu itu enggak segera sabar tapi ngomel-ngomel dulu. Inilah ujian dan juga PR kita. Upayakan kita langsung di saat permulaan itu sabar. Innamas sabru inda as-sadmatil ula. Kesabaran yang afdal itu ketika awal ditimpa musibah. Tapi orang biasanya ngomel-ngomel dulu. Wah, jan. Dompetku tadi kalau tak taruh rumah ya enggak hilang. Lah isinya berapa? 5 juta. Was. Pokoknya wah gitu. Setelah itu baru sabar. Sabar dan terlanjur. Sabarnya itu setelahnya gitu loh. Ya kan Pak, seringnya gitu kan? Nah, itu PR kita. Dalam artian kita harus sejak awal kalau bisa sabar. Dah, qadar masyafa'al. Semoga Allah Taala menggantikan lebih banyak lagi. Cuma 5 juta gampang nanti nyari lagi misalkan. Paham ya? Contohnya gitu, maksudnya itu sudah dikelirkan aja takdir Allah sudah gitu loh. Paham ya? Karena musibah, hilang uang musibah bukan antara musibah besar. Karena apa? Dibutuhkan saat itu misalkan. Paham ya? Nah, antum di situ harus langsung disandarkan kepada takdir. Qadarullah masyafa'al. Kenapa ya, akhi? Qadar masyafa'al. Dompet tanah hilang isinya 5 juta, ada KTP, SIM, paspor, lengkap ATM ada situ hilang semuanya. Qadar masyafa'al. Dah. Paham ya? Tapi kalau ngomel-ngomel dulu, bicara dulu gini, bagaimana ini kurang ajar ini, jalan ini bagaimana? Tadi kalau anak enggak berangkat enggak. Wah, setelah itu baru sabar ajalah, dah terlanjur hilang. Itu sebenarnya tetap sabarnya dihitung pahala, hanya kurang afdal. Afdalnya pertama kali timpa musibah langsung sabar dia. Nah, itulah yang perlu kita tanamkan di benak kita. Kita lihat nanti ayatnya, hiburan bagi kita semuanya mengenai beriman dan takdir hiburan sebenarnya. Kita lihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Perhatikan. Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa di muka bumi ini, tidak pula menimpa diri kalian kecuali itu semuanya sudah fi kitab, sudah berada di dalam kitab apa? Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah Taala menciptakannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu semuanya bagi Allah Taala itu mudah. Allah Taala pertama kali menciptakan kolam. Apa itu kolam? Pena. Apa yang Allah ucapkan? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub. Pertama kali Allah Taala menciptakan pena, itu langsung Allah Taala mengatakan uktub, tulislah. Penanya berkata, "Wa ma aktub?" Apa yang harus aku tulis kata pena tersebut? Akhirnya Allah Taala mengatakan, "Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah." Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Yang akan terjadi sampai hari kiamat ditulis semuanya. Sebelum terjadi pun ditulis, intinya akan terjadi. Paham ya? Tertulis dalam Lauhul Mahfuz. Dengan jarak berapa tahun? Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Taala telah mencatat takdir-takdir makhluknya di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Taala menciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun. Jadi enggak usah bingung, enggak usah panik. Dengar kabar-kabar apa? DPR mengeluarkan undang-undang cipta kerja katanya. Bingung nanti bagaimana kita? Jualan cilok enggak laku, jualan bakwan enggak laku, jualan tempe enggak laku. Jualan terus, bismillah. Undang-undang rezeki manusia siapa yang ngatur? Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Di dalam As-Sunnah sebelum kita dilahirkan di muka bumi ini, ketika kita masih berada di kandungan ibu kita, apa? Ketika usia sudah 4 bulan berbentuk manusia, Allah Taala kirim malaikat untuk mencatat undang-undang rezekinya. Paham ya? Bikat bi rizqihi wa ajalihi wa syaqi aw sa'id. Paham ya?
Diperintahkan untuk mencatat rezekinya, ajalnya, kapan dia mati, rezekinya berapa, dia orang bahagia atau orang sengsara, tercatat. Sebelum kita dilahirkan, bingung. Paham ya? Akhirnya demonstrasi teriak-teriak berjalan, turunkan harga apa? Sarimi. Harga Indomie, teriak-teriak bakar apa fasilitas umum, kemudian macam-macam. Santai, tenang, sabar. Undang-undang rezeki sudah teratur dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan manusia. Ini orang-orang yang seperti ini keadaannya. Itu jarang sekali dia misalkan barakallahu fikum mengenal atau pelajari ilmu takdir ini. Paham ya? Dan bahkan mungkin kurang keimanan terhadap takdir. Sehingga bingung begitu ada undang-undang yang baru muncul, langsung mereka bingung, langsung bagaimana terus bismillah. Paham ya? Barakallahu fikum. Dalam artian bagaimana? Kalau beriman dengan takdir tenang udah. Undang-undang rezeki manusia itu bukan di tangan manusia itu loh. Kalau kita nyandarkan rezeki pada manusia mati, hilang sudah, selesai. Tapi sandarkan rezeki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia mati, perantara meninggal, rezeki masih ada. Paham ya? Karena rezeki kita yang hakiki turun dari apa? Turun dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langitlah rezeki kalian dan yang dijanjikan untuk kalian. Innallaha huwa ar-razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah taala adalah zat pemberi rezeki dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Syahidnya barakallahu fikum, ini sekedar penjelasan bahwasannya semua kejadian, semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat sudah tercatat dalam Lauhil Mahfuz sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Harus kita yakini. Kalau kita meyakini ini tenang sudah. Orang teriak-teriak biarin, paham ya? Demonstrasi enggak usah pedulikan, biar urusan mereka. Paham ya? Yang penting kita mendoakan pemimpin agar mendapatkan apa? Hidayah. Tenang sudah. Tapi kalau antum di luar sana ikut berpolitik, rebutan kursi, rebutan jabatan, pusing kepala. Karena politik yang tidak syar'i itu teman jadi lawan, lawan jadi teman itu loh. Paham ya? Intinya sama-sama apa? Sama-sama yang dia cari dunia. Hati-hati. Barakallahu fikum. Kita lihat. Tujuan beriman takdir ini, dua ini. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, satu. Wa la tafrahu bima atakum, dua. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Ingat-ingat, ayat ini dalil yang perlu antum hafal. Tujuan beriman takdir ini. Surat Al-Hadid. Itu Al-Hadid keliru, orang dal itu. Punya antum Al-Hadid gitu kan, orang dal itu kan? Yang benar Al-Hadid. Paham ya? Punya antum gimana? Iya kan San? Orang dal itu kan ditambah dal sendiri. Al-Hadid. Surat Al-Hadid. Semuanya soal sudah menghafalnya ya. Ini tujuan beriman takdir ini dua ini. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum, tujuannya agar kalian tidak putus asa, tidak merasa gundah gulana, tidak merasa berkeluh kesah terhadap perkara dunia yang terluputkan. Sabar sudah. Perkara dunia terluputkan, santai aja. Datang lagi nanti. Paham ya? Hari Senin jualannya enggak laku, sabar. Selasa laku semuanya. Caranya gitu. Harus punya apa? Husnudzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Hari Rabu jualan kok laku separuh, syukuri. Hari Kamisnya habis semuanya misalkan. Caranya gitu. Tapi kalau kita enggak nyandarkan, barakallahu fikum, semuanya tawakal kita tidak sandarkan kepada Allah taala, jangan, berbahaya. Tujuan yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan agar kalian jangan kalian merasa bangga, senang berlebihan terhadap perkara-perkara yang Allah datangkan kepada kalian. Perkara dunia yang kalian dapatkan jangan bangga dulu. Paham ya? Karena dituntut untuk bersyukur itu loh. Kalau cuma bangga-bangga dengan kemewahan yang ada, harta yang dia miliki, bangga, sombong, dipamerkan, jangan, sabar. Di balik harta tersebut ada ujian. Menguji hamba agar apa? Bersyukur. Paham ya? Jadi semuanya ada hikmah. Ini dua tujuannya ya. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Ini tujuan beriman takdir. Kalau antum sandarkan ke situ, tenang sudah pikiran kita. Enggak kemana mana, tenang sudah. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah taala tidak mencintai setiap orang yang sombong dan angkuh. Allah taala enggak suka dengan orang yang sombong dan angkuh. Allah musta'an. Wa biqaulillah ta'ala dalalatun 'ala anna jami'a ma yajri fil afaq wa fil anfus min khairin aw syarrin fa huwa muqaddarun minallahi ta'ala wa maktubun qabla khalqil khaliqah. Masyaallah. Di dalam firman Allah taala ini ada pendalilan bahwasannya seluruh yang terjadi di alam semesta ini, ufuk, timur, barat, semuanya, wa fil anfus, dan pada diri-diri kalian, min khairin berupa kebaikan, aw syarrin atau kejelekan, fa huwa muqaddarun minallah.
Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Ditakdirkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman di sana ada oknum yang jahat, sesat, pemikiran berbahaya, pemikiran yang batil, yaitu Al-Qadariyah. Paham ya? Kelompok Qadariyah itu mereka tidak meyakini seperti ini. Hamba berbuat itu kehendak hamba sendiri. Hamba yang menciptakan perbuatannya. Satu. Yang kedua, Qadariyah yang lain mengatakan Allah Ta'ala itu enggak mengetahui kejadian yang terjadi di alam semesta ini kecuali setelah terjadi. Paham belum? Ini pendapat keliru, hati-hati ya. Allah Ta'ala tidak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadi. Benar enggak ini? Enggak benar. Bahkan tahu, iya enggak? Kalau manusia mungkin sebelum terjadi enggak tahu, tapi kalau Allah Ta'ala tahu sebelum terjadi dan ketika sedang terjadi, telah terjadi, perkara yang enggak terjadi ada, kalau terjadi tahu bagaimana terjadinya. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keliru. Itu pendapat Qadariyah yang dipelopori oleh siapa? Pemimpinnya? Siapa pentolanya? Bosnya siapa? Pemimpinnya? Qadariyah ini muncul di zaman Abdullah ibnu Umar saat itu. Ada dua orang ngelapor ketika umroh, datang ketemu Abdullah ibnu Umar, melaporkan, mengadu tentang kejadian yang ada di Basrah. Muncul oknum yang berpemikiran tadi itu, innal amra unuf. Sesungguhnya semua perkara itu Allah Ta'ala enggak mengetahui kecuali setelah terjadi di Basrah. Paham ya? Sampai-sampai Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu marah. Di akhir hadis beliau mengatakan apa? Fa idza laqitahum akhbirhum. Kalau kamu jumpa mereka, kabar kepada mereka, anni bariun minhum. Aku berlepas diri dari mereka. Berlepas diri dari mereka. Paham ya? Wa hum bura'u minni, dan mereka pun juga berlepas diri dariku. Nah, siapa oknum ini? Siapa Hamdalah? Di Basrah muncul sosok oknum yang berpemikiran, punya ideologi mengenai apa? Bahwasanya Allah Ta'ala itu enggak mengetahui kejadian kecuali setelah terjadinya. Siapa ini? Dibantu yang lainnya? Siapa? Naam, ahsan. Ma'bad al-Juhani. Jangan lupa ya, Ma'bad al-Juhani. Itulah oknum yang jahat. Muncul di Basrah, dikabarkan kepada Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, innahu qad dhahara bil Basrah rajulun yuqalu lahu Ma'bad al-Juhani. Paham ya? Muncul di Basrah orang yang namanya Ma'bad al-Juhani, menyatakan innal amra unuf. Innal amra unuf. Sesungguhnya semua perkara, semua kejadian itu unuf. Unuf itu maksudnya Allah Ta'ala tidak mengetahui kecuali telah terjadi. Antum duduk di sini enggak tahu Allah Ta'ala kecuali setelah antum duduk. Ayo, akhirnya Ibnu Umar marah, mengatakan, "Na barakallahu fikum walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, law anna ahadahum anfaqa misla uhudin dhahaban ma qabila minhu hatta yu'mina bil qadar." Bayangkan itu. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya salah seorang di antara mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala sampai dia mau beriman dengan takdir. Ma'bad al-Juhani, dihafal itu ya. Jadi pentingnya menghafal pemimpin-pemimpin kelompok sesat itu, nanti kita tahu siapa pemimpinnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita ambil dikit lagi. Naam. Wa maktubun qabla khalqil khaliqah, dan semua tercatat di dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk-makhluk yang lain. Paham ya? Tercatat di sana. Tercatat rapi. Nah, barakallahu fikum, tersusun rapi. Fama fata minal mahbub la yujibul huzn. Maka barang siapa yang terluputkan, terhilangkan, kehilangan, terluputkan dari sesuatu yang dia cintai, jangan sampai menimbulkan rasa sedih. Sedih yang wajar tidak masalah, tapi kalau sampai sedih yang berlebihan, mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku, paham ya? Nah, itu haram. Paham ya? Itu termasuk niyahah. Paham ya? Ya, seperti orang jahiliyah terdahulu. Zaman dahulu seperti itu, kalau ada yang meninggal dari keluarganya, nangis teriak-teriak dia. Kemudian apa? Mukul-mukul wajah, nyobek-nyobek saku. Itu termasuk apa? Niyahah yang diharamkan. Mahum salah ya? Naam. Wa ma hasala minhu la yujibul farah. Kemudian yang dia dapatkan dari perkara dunia, jangan sampai bangga, senang berlebihan. Senang tidak masalah. Kalau antum dapat nikmat, senang atau tidak? Senang, tapi jangan berlebihan. Senangnya itu menghantarkan antum untuk bersyukur, itu yang bagus. Paham ya? Sedihnya antum ketika ditimpa musibah menghantarkan antum untuk apa? Bersabar. Itu yang bagus.
Paham ya? Nah, bukan malah ditakdirkan miskin, fakir malah mencuri. Keliru. Paham ya? Ditakdirkan kaya malah sombong. Keliru. Paham ya? Sampai-sampai para ulama menyebutkan apa? Mana yang lebih afdal? Ghaniyun syakir sama fakirun sabir. Mana yang lebih afdal kira-kira? Orang kaya tapi bersyukur dengan orang fakir tapi dia sabar. Lebih afdal mana, Pak? Orang kayanya bersyukur ini. Orang miskinnya sabar. Afdal mana kira-kira? Yang kaya bersyukur, yang miskinnya sabar tadi. Sama juga ya. Ya sama-sama keutamaan ya. Intinya nanti perbedaannya itu para ulama sampai panjang lebar itu kesimpulannya apa? Inna akramakum indallahi atqakum, ketakwaan yang saya bedakan nanti. Paham ya? Tapi kalau sama-sama punya keutamaan ya tentunya apa? Tentunya di situ nanti Allah Taala akan menilai. Karena apa? Karena orang yang kaya bersyukur ini juga bagus itu loh. Tapi orang yang miskin, yang fakir sabar ini juga bagus. Dalil yang mereka kuatkan apa? Buktinya ketika masuk surga jaraknya apa? Lebih dulu siapa? Orang-orang miskin itu loh, daripada orang kaya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau tidak salah itu berapa jaraknya itu? 500 tahun ya? Ya kan? Nah, itu jaraknya, perbedaannya. Menunjukkan bahwasanya apa? Lebih afdal orang fakir yang sabar katanya. Kita katakan ya sebenarnya perbedaannya masalah ketakwaan nanti. Allah Taala yang akan menilainya. Naam. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawati wa ahla ardi, la na'am, la 'adzabahum ghaira dhalimin lahum walau rahimahum kanat rahmatuhu lahum khairan min amalihim." Masyaallah. Kalau seandainya Allah Taala mengadab penduduk langit dan penduduk bumi, sungguh Allah Taala mengadab mereka bukan karena zalim. Ingat-ingat, bukan karena Allah Taala zalim kepada mereka, bukan, tapi karena keadilan. Paham ya? Keadilan itu kalau orang yang zalim diadili. Paham ya? Sehingga ketika Allah Taala menghukum orang yang berhak untuk dihukum itu bukan kezaliman tapi keadilan. Nah, seperti itu. Dan kalau seandainya Allah Taala merahmati mereka, niscaya rahmatnya itu lebih baik untuk mereka, lebih besar kebaikannya untuk mereka daripada amalan-amalan mereka. Coba bayangkan, amalannya sedikit balasannya besar. Ya enggak? Termasuk umat Nabi Muhammad SAW ini banyak sekali. Dia cuma ngamalkan sedikit, dilipat gandakan amalannya. Amalan kebaikan, ya enggak? 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat dan berlipat-lipat. Amalan sedikit padahal. Nah, itulah keutamaan, kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kita lihat sini. Walau kana laka jabal Uhudin, kalau seandainya kamu punya gunung Uhud enggak sembarangan, besar luas, aw misla jabal Uhudin, atau seperti gunung Uhud, dhahabat, emas, bukan perak, emas, anfaqtahu fi sabilillah, kemudian kamu infakkan di jalan Allah, maqabilahu minka, niscaya Allah Taala tidak akan menerima darimu hatta tu'mina bil qadar, sampai kamu mau beriman dengan takdir. Ini penting, beriman takdir ini. Rukun iman yang ke-6 ini penting sekali. Ingat-ingat ya, sampai dikuatkan wa tu'mina, karena banyak orang yang tidak beriman. Paham ya? Nah, ya seperti yang Anda sebutkan tadi itu. Banyak orang bunuh diri, stres, depresi atau misalnya gara-gara enggak beriman takdir itu. Kalau orang beriman dengan takdir, tenang dia. Ini sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya sukses, berhasil. Nanti kita nyoba lagi. Walaupun dia sudah mengeluarkan harta enggak masalah itu loh. Karena sudah tenang, itu sudah takdir Allah Taala. Seperti itu. Nah, kemudian ada orang jualan bakso, sama-sama jualannya juga bakso, merasa tersaingi, sabar. Sabar karena rezeki sudah diatur semuanya. Paham ya? Mungkin bakso si fulan, si A dengan bakso si B lain rasanya, sehingga si A ini walaupun tersaingi banyak orang yang beli ke dia misalkan. Sudah rezekinya. Paham ya? Nah, jangan sampai ada timbul perasaan-perasaan yang tidak enak karena jualannya mirip. Selama tentunya apa ya? Tentunya jaga jarak jualannya ya. Jaga jarak, kemudian walaupun jualannya sama tidak masalah, rezeki sudah diatur. Naam. Wa ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, dan hendaknya kamu tahu bahwa semua perkara yang menimpa dirimu tidak akan pernah terluputkan. Yang menimpa pasti menimpa. Sakit, sembuh. Lah terus bagaimana Ustaz? Katanya ada dalil yang mengatakan doa itu bisa menolak takdir katanya. Kita katakan menolak di situ maksudnya adalah memindahkan dari suatu takdir ke takdir yang lain, itu benar. Allah Taala ketika antum sakit, takdir Allah bukan? Takdir Allah Taala. Kemudian antum berdoa, ya Allah, Allahumma shfini Rabb, sembuhkanlah aku. Ternyata antum sembuh. Dari yang sakit menuju sembuh, takdir bukan?
takdir, memindahkan dari suatu takdir ke takdir yang lain. Benar. Paham ya? Nah, tapi kalau udah takdir, namanya takdir, rahasia Allah Ta'ala ini nggak bisa ditolak gitu loh. Paham ya? Nah, karena udah takdirnya. Tapi kalau berpindah dari satu takdir ke takdir yang lain mungkin. Paham ya? Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita lihat dikit lagi. Wa anna ma akhta'aka lam yakun yusibak, dan semua perkara yang terluput darimu tidak akan menimpa dirimu. Jadi sabar aja. Kalau sudah terluput enggak akan menimpa dirimu. Maksudnya bagaimana? Kalau kamu ditakdirkan sehat-sehat walaupun orang sakit. Ada yang pilek, ada yang sakit sangkrangan, ada yang apa istilahnya, nah barakallahu fikum apa itu namanya? Cacar atau yang semisalnya, tapi Allah takdirkan kamu sehat-sehat itu loh ya. Nah, seperti itu. Wa annaka in mitta ala ghairi hadza dakhaltun nar. Sesungguhnya kamu jika mati tidak seperti ini keyakinannya, masuk neraka. Tidak beriman dengan takdir, tidak beriman dengan ketetapan Allah Ta'ala, itu ancaman neraka. Musnad Imam Ahmad, hadisnya diriwayatkan Imam Ahmad. Mohon salah ya. Na'am barakallahu fikum ikhwan fillah azza wa jalla. Kesimpulannya, beriman dengan takdir ini adalah rukun iman yang keenam yang sangat penting yang harus kita imani, karena takdir itu adalah sirrullahi jalla wa ala, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa ma lam yasha lam yakun. Semua perkara yang Allah Taala takdirkan pasti terjadi, dan semua perkara yang Allah Taala tidak takdirkan tidak akan terjadi. Karena prediksi-prediksi manusia, perkiraan-perkiraan manusia bisa terluputkan, bisa terwujudkan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.